Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini dalam kajian kitab Min Bada'i Al-Qasas An-Nabawi As-Sahih, di antara kisah-kisah menakjubkan dalam hadis yang sahih oleh Fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Nah, langsung saja kita baca kisah dan juga faedah yang bisa dipetik dari kisah ini. Kisah ini berkaitan dengan Islami Sayyidi Ahlil Yamamah. Kisah masuk Islamnya salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang merupakan tokoh penduduk negeri Al-Yamamah. Yamamah ya daerah sekitar Riyadh sekarang ini kurang lebih. Disebutkan dalam kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan kibalan Najdin. Pernah suatu saat Rasul mengirim pasukan perang ke negeri Najd. Tadi kita sampaikan Yamamah, negeri Najd sekitar Riyadh ya kalau sekarang. Faja'at birajulin min Bani Hanifah. Ini kata para ulama kurang lebih tahun ke-6 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian pasukan Rasul tersebut membawa seorang tawanan dari Bani Hanifah yuqalu lahu Sumama ibnu Athal, yang namanya Sumama ibnu Athal radhiyallahu anhu. Ini yang kita sebut tadi, sahabat Rasul yang masuk Islam dari negeri Yamamah, dan beliau tokohnya penduduk negeri Yamamah dari Najd. Kemudian farabatu bisariyatin min sawarin masjid. Para sahabat pun membawa Sumama bin Athal ke kota Madinah dan mengikatnya di salah satu tiang masjid Nabawi.
Fa kharaja ilai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu qala madza indaka ya Sumamah. Rasul pun menemui Sumamah di masjid. Seraya berkata, madza indaka ya Sumamah. Maknanya, ma tadhunnu anni fa'ilun bika. Wahai Sumamah, apa yang engkau kira tentang apa yang aku akan perbuat kepadamu? Kata Sumamah, indi khair ya Muhammad. Aku berprasangka baik kepada engkau wahai Muhammad. Karena beliau belum masuk Islam waktu itu. In taktul zadamin. Ay taktul man alai damun matlubun bihi wa huwa mustahikun alaihi fala atba alaika fi qatlihi. Kalau engkau membunuhku, memang aku layak untuk engkau bunuh. Engkau tidak akan dicelah karena membunuhku. Wa intun im ala syakirin. Namun jika engkau berbuat baik kepadaku, engkau telah berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih. Wa in kunta turidul mal fasaltu minhu ma syi'ta. Namun jika engkau menghendaki harta dariku, engkau akan diberi sesuai dengan kemauanmu. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana yaumal ghad. Rasul pun meninggalkan Sumamah dan menemuinya lagi keesokan harinya. Sama yang dikatakan Rasul dengan yang pertama tadi, ma indaka ya Sumamah. Apa yang engkau kira wahai Sumamah? Sumamah berkata, indi khair ya Muhammad. Aku berprasangka baik kepada engkau ya Muhammad. Fataraka Rasul sallallahu hatta idza kana yaumal ghad. Rasul pun tinggalkan Sumamah dan beliau temui lagi keesokan harinya. Ini hari yang ketiga. Rasul sallallahu berkata, ma indaka ya Sumamah. Sama dengan yang pertama beliau katakan, apa yang engkau kira wahai Sumamah? Sumamah berkata, indi ma qultu laka. Aku tetap berprasangka baik kepada engkau wahai Muhammad. Intun im ala syakirin. Kalau engkau berbuat baik kepadaku, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang tahu berterima kasih. Rasul SAW bersabda kepada para sahabat, atliku Sumamata. Bebaskan Sumamah. Maka apa yang terjadi? Yutliku sahabat Sumamah fayantalik ila nakhlin au najlin qaribin minal masjid fayaghtasil summa yadkhulu al masjid. Para sahabat pun melaksanakan perintah Rasul membebaskan Sumamah. Lalu Sumamah pergi ke tempat yang ada air, kayak telaga atau sungai kecil di dekat masjid. Lalu beliau pun mandi dan masuk masjid. Lalu Sumamah berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau pun masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian beliau berkata, ya Muhammad, wallahi makana alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Demi Allah, wahai Nabi Muhammad, tidak ada dulu wajah yang aku benci selain dari wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Namun sekarang wajahmu adalah yang paling aku cintai. Wallahi makana min dinin abghad ilayya min dinik faqad asbaha dinuka ahabbad din kullihi ilayya. Demi Allah, tidak ada agama yang lebih aku benci dulu daripada agamamu. Namun sekarang agamamu Islam adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi makana min baladin abghadu ilayya min baladi. Demi Allah, tidak ada negeri yang dulu aku paling benci dibandingkan negerimu. Faqad asbaha baladuka ahabbal bilad kulliha ilayya. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai.
Wa inna khailaka akhadatni. Sesungguhnya tentaramu dulu yang membawa diriku kepada hal ini. Wa ana uridul umrah famadza tara. Dan aku sekarang mau pergi umrah ke kota Mekah. Bagaimana pendapatmu? Yubashirhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ya'muru an ya'tamir. Rasul pun memberikan izin, memberikan kabar gembira kepada beliau untuk pergi ke Mekah untuk umrah. Yakdumu Sumamatu ila Mekah. Sampai akhirnya Sumama datang ke kota Mekah. Orang-orang musyrikin kota Mekah berkata kepada Sumama, asabata, apakah engkau telah murtad dari agamamu wahai Sumama? Kata Sumama, la, tidak. Maksudnya, ma kharaja minad-din li'anna ibadatal awsan laysat bidinin haqqan. Beliau tidak mengatakan aku telah murtad dari agama. Karena agama penyembah berhala bukan agama sebetulnya. Maka beliau tidak mengakui kalau dikatakan keluar dari agama. Walakin aslamtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi aku masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala wallahi la ya'tikum minal yamamati habbatu hinta hatta ya'zan fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sumama, demi Allah, tidak akan ada satu biji gandum pun dari negeri Yamamah yang diekspor, didatangkan ke kota Mekah sampai diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah masuk Islamnya Sumama bin Asad radhiyallahu taala anhu, dan sekali lagi hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan di awal oleh penulis, kisah-kisah seperti ini sebagaimana kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka, kisah para anbiya, kisah para orang-orang soleh, diantaranya para sahabat, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Di antaranya yang pertama kata Syekh, rabatul kafir fil masjid liyattali'a ala ibadatil muslimin wa akhlaqihim. Dibolehkannya mengikat tawanan orang kafir di masjid. Atau mungkin dengan ungkapan lain juga, tidak haram orang kafir masuk masjid kecuali masjid al-haram. Ya. Adapun kalau ada yang mengatakan bukankah orang musyrikin itu kata Allah najis, innamal musyrikuna najas, maka ini najis maknawi kata para ulama. Bukan berarti kalau kita menyentuh orang kafir musyrik maka batal wudu kita. Paham ya? Demikian pula ketika masuk apa? Masjid, tidak menjadikan masjid itu najis maknawi. Rasul SAW terkadang menawan orang-orang musyrikin, mengikat mereka di dalam masjid. Tujuannya agar orang musyrik tersebut menyaksikan bagaimana ibadahnya kaum muslimin, bagaimana salatnya kaum muslimin. Apalagi di zaman para sahabat, luar biasa ibadah mereka, salat berjamaahnya mereka. Demikian pula dengan akhlaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti dalam kisah ini Sumama pun masuk Islam. Karena sekali lagi diantaranya karena melihat, menyaksikan pemandangan yang sangat indah ketika kaum muslimin berjamaah di masjid. Apalagi mendengarkan Al-Quran yang dibacakan di masjid di kala salat berjamaah. Apalagi mereka Sumama dan tawanan mereka orang-orang musyrikin, mereka paham bahasa Arab,
paham Al-Quranul Karim, sangat tertarik dengan apa? Keindahan Islam. Maka sekali lagi, ini diantara juga kiat untuk mendakwai mereka dengan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menampakkan kebaikan al-Islam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang sekali lagi menjadikan Sumamah masuk al-Islam. Kemudian yang kedua, al-mannu alal asiril kafir, berbuat baik kepada tawanan orang kafir. Dan dalam Islam sudah pernah dan sering kita sampaikan, dalam masalah urusan dunia dibolehkan kita berbuat baik kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian, dan Allah suka dengan yang berbuat kebaikan, keadilan. Rasul SAW mempraktekkan hal ini kepada para tawanan-tawanan beliau. Makanya banyak di antara mereka yang masuk al-Islam. Ini beda dengan contoh kelompok teroris, terutama kelompok ISIS, yang mereka sangat luar biasa bengisnya, kejamnya terhadap tawanan-tawanan mereka yang entah juga asalnya muslim mereka kafirkan, ataupun seandainya itu memang non-muslim, tidak layak diperlakukan seperti itu. Contoh kata para ulama, di antara kebengisan mereka menggorok orang-orang kafir yang merupakan tawanan mereka dengan pisau dapur. Itu bentuk menyiksa. Ya. Ini sekali lagi bedanya jihadnya Rasul dengan jihadnya kelompok teroris. Di antaranya dalam masalah menangani tawanan. Seandainya jihad mereka syar'i, seandainya, meskipun bukan syar'i, jihad mereka jihad yang bid'ah, jihad yang sesat menyesatkan. Seandainya pun dikatakan jihad mereka asalnya syar'i, namun ketika mereka menyikapi tawanan dengan kebengisan tersebut, ini bukan ajaran Islam sama sekali. Dan sebagian para ulama ketika membongkar kesesatan penyimpangan kelompok teroris ISIS, di antaranya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam kitab beliau yang spesial membantah kelompok teroris ISIS, beliau menyebutkan bedanya kaum muslimin di zaman salaf, di zaman khulafa rasyidin, di zaman Rasul dengan kelompok teroris ISIS. Ya, sedikit yang dibunuh oleh Rasul ataupun khulafa rasyidin. Beda dengan teroris ISIS, bagaimana mereka membantai tawanan-tawanan mereka. Bahkan ada salah satu pilot dari Yordania yang mereka tangkap, dibakar hidup-hidup di dalam kurungan penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, Islam sangat mengecam, Islam berlepas diri daripada kelompok-kelompok teroris tersebut. Ya, sudah jihadnya tidak syar'i, juga perlakuan mereka terhadap orang-orang kafir atau bahkan terhadap orang muslim yang mereka kafirkan tanpa hak. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari pemikiran-pemikiran teroris, dan semoga Allah menjauhkan negeri kaum muslimin dari kejahatan kelompok teroris. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, berbuat baik kepada tawanan orang kafir, ini sekali lagi dicontohkan oleh Rasul SAW, apalagi untuk mendakwai mereka masuk al-Islam. Namun sudah kita sampaikan, ya, bedakan antara berbuat baik dalam urusan dunia kepada orang kafir dengan mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran orang kafir, atau ikut-ikutan acara orang kafir. Ini jelas dilarang oleh al-Islam. Qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun. Dan ayat terakhir dalam soal kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kalian ya beribadah kepada Tuhan kalian, beribadah sesuai dengan kemauan kalian. Kita nggak mengganggu. Namun kita nggak ikut-ikutan. Ini pertengahan Islam. Dalam urusan dunia, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Tetangga yang kafir non-muslim, kita nggak boleh mengganggu. Kita dibolehkan berbuat baik. Kalau mungkin sakit, boleh dijenguk. Dan seterusnya. Dari urusan-urusan dunia. Namun sudah urusan akidah, urusan perayaan agama, lakum dinukum waliyadin. Jangan dicampur adukkan dua permasalahan ini. Demikian pula wa ta'zimu amril afi anil musi. Dan juga dalam kisah tadi ada pembahasan sangat dianjurkan memaafkan orang yang berbuat kesalahan jika memang layak dimaafkan. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Makarimul Akhlaq yang sekarang masih kita kaji di Zoom dengan Ma'had Al-Kautsar Sidoarjo, hafidhahullah wa barakallahu fihi, kita membaca dalam ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya memaafkan itu akhlak yang baik, akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Cuma jangan lupa ada salah satu syarat kata Allah, yaitu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberi maaf dan itu bisa memperbaiki yang dimaafkan, maka pahalanya di sisi Allah. Sekali lagi, jangan cuma satu ayat lupa dengan ayat yang lainnya. Kan memaafkan itu akhlak orang bertakwa, iya betul. Cuma dalam ayat yang lain kata Allah ada syaratnya wa aslaha, kalau bisa memperbaiki. Ya kalau kita mau contohkan misalnya ada satu orang, dan ini banyak kejadian. Bahkan beberapa saat yang lalu kita dicurhati. Ada salah satu jamaah akhwat itu ikut kajian cuma cari korban-korban yang bisa diutangi. Ya. Dan kalau sudah dapat, sudah. Ya, selamat tinggal. Hobinya utang, namun nggak mau apa? Membayar. Dengan berbagai macam kedusan. Dengan alasan orang tuanya sakit, anaknya sakit, nanti pindah apanya yang sakit. Ya, tujuannya satu, untuk apa? Menipu jamaah. Kan jamaah kita luar biasa. Fulusnya banyak, ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Nah, itu jadi kesempatan dalam kesempitan. Ini sekali lagi, dan ini kejadian sudah, ya sekali lagi bukan sekali dua kali, bertahun-tahun memang buahnya seperti itu. Terkadang Masya Allah rajin ngaji, namun kalau masalah fulus, ya sudah, tidak ada kata-kata sunnah lagi, sudah. Yang penting, ya sudah dapat fulus. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang seperti ini nggak bisa dimaafkan. Ya, kalau bisa kejar sampai dapat ya yang diambil tadi. Sekali lagi, ini orang yang tidak layak apa dimaafkan. Kenapa? Kalau antum maafkan dia apa akan cari korban yang walah jamaah kita kan senjatanya apa? Dikasih afan sudah selesai. Ya. Senjatanya apa? Afan ya akhi. Ya, nanti demikian seterusnya. Maka sekali lagi, kalau orang tipe seperti ini jangan dimaafkan. Kejar sampai dapat harta Anda. Kalau Anda mampu. Kalau memang tidak mendatangkan madarat yang lebih besar. Dan ini yang disampaikan juga oleh para ulama. Ya, sekali lagi, memberi maaf kepada yang memang ya mungkin dia memang ketergelinciran. Kalau mungkin istilah kita ya, sering kita sampaikan, bedanya watak dengan apa? Watu. Watu itu ya kayak ketergelinciran. Namanya apa? Ada yang sengaja batu-batu. Dalam artian memang itu insidentil lah. Kalau watak kan apa? Pembawaan memang seperti itu memang. Hobinya memang, wataknya memang utang. Kalau nggak utang gatel dia. Paham ya? Nah, ini sekali lagi yang harus diwaspadai.
kalau memang orang itu tergelincir, dia asalnya kita nggak mengetahui, tidak pernah tahu kecuali kebaikan dari si fulan ini, ya, namun tergelincir, maka apa? Maafkan. Ini diantara sifat orang bertakwa, kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, memaafkan, yaitu bagi yang memang layak dimaafkan. Namun kalau sudah wataknya seperti itu, dikasih maaf sekali merajalela, ya, maka sekali lagi kata Allah, faman afa wa aslaha, barang siapa memaafkan dan bisa memperbaiki orang yang dimaafkan tersebut, maka pahalanya di sisi Allah. Namun kalau antum maafkan orang-orang yang seperti penipu tadi, maka naudzubillah min dalik, ini bisa apa? Menjadi, ya, motivasi lagi untuk dia mencari korban-korban yang lain. Nah, Rasul SAW tadi memaafkan, berbuat baik kepada Sumamah bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, li'anna Sumamah aksama anna bughdahu in qalaba hubban fi sa'atin wahidah lima asdahun Nabi SAW minal afi wal manni bi ghairi muqabilin. Sumamah bin Asal tadi masuk Islam di antara sebabnya karena kebaikan Rasul kepada beliau. Bagaimana beliau memaafkan, ya, tawanan, tidak diperlakukan kasar, tidak disiksa, ya. Maka beliau pun apa? Masuk Islam dengan sukarela melihat kebaikan akhlaknya Rasulullah SAW. Sampai tadi dikatakan awalnya beliau sangat benci kepada Rasul, namun ketika melihat kebaikan Rasul berbalik, ya, 180 derajat, beliau apa? Menjadi orang yang sangat dicintai oleh Sumamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sebagaimana firman Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyun hamid, yang dulunya bermusuhan bisa berbaikan. Ini sekali lagi kalau memang bukan wataknya watak apa? Ya, watak orang jahat. Nah, kalau wataknya orang jahat, antum terus berbuat baik, antum diinjek-injek terus. Nah, orang ini yang perlu apa? Dikasih pelajaran. Nah, yang ketiga, masyru'iyatul ightisal indal Islam. Disyariatkan mandi besar bagi yang masuk Islam, seperti yang dicontohkan oleh Sumamah bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mandi jenabat, mandi besar, ini juga disyariatkan ketika masuk Islam. Yang keempat, tustahabbu al-mulatafatu liman yurja islamuhu minal asara. Ini kurang lebih sama dengan yang kedua. Dianjurkan berlemah lembut, berbuat baik kepada yang memang diharapkan keislamannya, terutama dari para tawanan. Demikian juga secara umum, ya, kita misalnya punya tetangga, ya, orang kafir. Kalau kita tadi harus mungkin punya niat untuk mengislamkan dia, di antara caranya dengan kita berbuat baik, ya, tahu bagaimana kebaikan al-Islam, maka dengan hidayah dari Allah, insya Allah bisa masuk Islam. Meskipun nggak masuk Islam, tetap kita apa? Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala siyama man yattaji ala islami al adadul katsir min qaumihi. Apalagi Sumamah bin Asal tadi tokohnya penduduk negeri Al-Yamamah, dan kebiasaannya kalau tokohnya bisa ditarik masuk Islam, pengikutnya juga apa? Masuk Islam. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan itu yang sekali lagi sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, meskipun Rasul pun dakwanya kepada semua, yang atas maupun yang apa? Yang bawahan. Cuma ketika Rasul mendakwa yang atasan, diharapkan
yang bawahannya juga ikut. Cuma Rasul pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan yang bawahan, hanya mengutamakan yang atasan, yaitu dalam surat Abasa wa tawalla. Ini alhamdulillah kita sudah kaji di kajian hari Selasa ba'dal maghrib. Nah, kajian tafsir juz amma pada surat Abasa wa tawalla. Kemudian faedah yang kelima, masyru'iyatu ba'this saraya ila biladil kuffar. Disyariatkan mengutus as-saraya. Kalau dalam istilah para ulama, as-saraya itu pasukan perang yang diutus oleh Rasul, namun Rasul tidak ikut. Beda dengan al-ghuzah, pasukan perang. Ini Rasul ikut. Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Rasul ikut. Namun kalau istilahnya as-sariyah atau as-saraya, ini Rasul hanya mengutus para sahabat beliau. Disyariatkannya mengutus pasukan perang ke negeri kafir. Ini kalau kaum muslimin sudah punya kekuatan. Ini yang tidak dipahami oleh kelompok teroris atau yang semisal dengan mereka. Jihad itu adalah ibadah. Ada syarat-syaratnya. Nggak asal sikat, nggak asal ngebom saja. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat secara umum, ikhlas dan ittiba. Dan di antara mana ittiba, yaitu tidak berjihad melawan orang kafir dengan senjata, kecuali kaum muslimin punya kekuatan, kemampuan. Contohnya Rasul sendiri di kota Mekah, di kala awal dakwah sebelum beliau berhijrah, ada nggak Rasul perang dengan senjata dengan orang kaum musyrikin Quraisy? Tidak ada. Ya. Kenapa demikian? Karena belum mampu, belum punya kekuatan. Dan dalam Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Padahal para sahabat dikala di kota Mekah sudah siap jihad. Bahkan mereka memotivasi Rasul untuk berjihad, berperang. Bahkan sebagian sahabat ya Rasulullah, banyak di antara saudara-saudara kami yang sudah dibantai oleh kaum musyrikin. Apa kata Rasul? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada di antara mereka yang digergaji kepalanya, dipotong menjadi dua, namun mereka tidak berpaling dari agama mereka. Walakinnakum tastajilun, namun kalian tergesa-gesa. Ini kata Rasul. Padahal pasukan para sahabat siap sudah mati-matian di kota Mekah itu. Tentunya para sahabat lebih berani daripada kita. Namun belum waktunya jihad dengan senjata. Tapi ada jihad yang lain kata Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan orang-orang kafir bihi. Kata Abdullah bin Abbas, ay bil Quran. Kata para ulama, ayat ini diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah. Ada kata-kata jihad, namun tidak dengan senjata. Jihad dengan Al-Quran. Dengan mendakwai manusia kepada tauhid, kepada ajaran Al-Quranul Karim. Intinya, ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Jihad ada syurutnya. Di antara syaratnya, kaum muslimin sudah punya kemampuan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabr. Kaum muslimin jika ada dalam suatu kondisi, di suatu tempat, di suatu zaman yang mereka dalam keadaan lemah, nggak punya kemampuan, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Sabar bukan santai-santai, tidur-tiduran, bukan.
Namun ada usaha yang lain, belajar ilmu agama yang benar, mengamalkannya, mendakwahkannya, ya. Kemudian bersabar di atasnya. Maka sekali lagi ini yang merupakan ajaran ittiba kepada Rasulullah SAW. Ketika tidak mampu, maka apa? Jangan teriak-teriak jihad dengan apa? Dengan senjata. Bahkan kata para ulama, sekarang ini kondisi kaum muslimin, ya, jangankan senjata canggih, ya, senjata militer maksudnya yang canggih, itu yang, ya, siapa yang memproduksi? Negeri kaum muslimin atau negeri kafir? Mungkin negeri kaum muslimin dapat apa? Sisa-sisanya, ya. Bahkan kata para ulama, jangankan senjata militer yang canggih, jarum saja, jarum jahit atau jarum pentul istilahnya, ya, itu masih apa? Ngimpor dari negeri kafir. Kok teriak-teriak apa? Jihad dengan senjata. Maka sekali lagi ini yang tidak disyariatkan, jihad tanpa kemampuan, ya. Makanya Allah mengatakan wa a'iddu lahum masata'tum min quwwah. Jihad dengan ilmu saja masih banyak yang apa? Aras-arasan, ya. Di antara jihad adalah apa? Jihad dengan talabul al-ilmi. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, "Man ra'a anal huduwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'ih." Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, maka telah kurang akal dan kecerdasannya. Kita sekarang ini lagi berjihad. Belajar ilmu agama itu adalah jihad. Maka jangan ngantuk-ngantukan. Ya, yang ngantuk bangun. Ini jihad. Paham enggak? Kata siapa tadi? Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah SAW. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul yang dikatakan alimul halal wal haram dari kalangan sahabat. Beliau juga berkata, wal basu anil ilmi jihadun. Mencari ilmu agama itu adalah jihad di jalan Allah. Namanya jihad itu perlu apa? Ya, serius, perlu konsentrasi. Kalau enggak, ada peluru nyasar nanti kena hidungnya. Ayo. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dalam poin ini ada yang perlu kita tekankan, disyariatkannya mengutus pasukan ke negeri kafir. Tadi dengan syarat kalau punya kemampuan. Dan yang kedua, yang mengutus pemimpin kaum muslimin. Khalifah atau presiden atau raja, itu yang berhak mengomandoi jihad, perang melawan orang kafir. Bukan ustadz pengajian, ya, bukan ketua yayasan, ketua takmir, bukan. Dari mana dalilnya? Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya imam, bukan imam masjid ya, bukan imam apa sholat jamaah, bukan. Namun imam pemimpin kaum muslimin, entah tadi yang berupa khalifah, raja atau presiden, itu adalah perisai yang kaum muslimin berjihad, berperang di belakang mereka. Makanya dalam kitab-kitab akidah dibahas al-hajju wal jihadu madiyani ma'a ulil amri baron kana au fajiron. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, berhaji, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang tidak baik, yang soleh maupun yang toleh. Ini yang tidak dilakukan oleh kelompok teroris. Ya, mereka jihadnya dengan komando hawa nafsu mereka sendiri ataupun ustadznya mereka. Ustadznya mereka ngomong bom ya bom sudah. Ustadznya mengatakan bunuh si fulan, bunuh. Ini karena apa? Kesalahan dari awal, di antaranya masalah baiat. Ya, mereka baiat kepada ustadznya, sumpah setia sampai mati. Apapun yang diperintahkan ustadznya kalau sudah dibaiat, sami'na wa ta'na, meskipun menyelisih qala Allah wa qala Rasul. Ibaratnya itu kata para ulama, mereka ini seperti apa? Orang yang mati dimandikan oleh Pak Mudinnya. Paham? Orang yang mati dimandikan, dibolak-balik kanan kiri. Melawan enggak dia?
Nggak melawan ya, itu sudah. Kelompok teroris ataupun yang semisal dengan mereka kalau sudah baiat, diperintah apapun oleh ya tokoh mereka, ustadz mereka, sami'na wa ta'na, nggak bisa melawan. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kita percepat sedikit lagi atau sudah cukup sampai sini? Masih tinggal 2 ya, insyaallah, atau 3 sedikit. Baik. Kemudian yang keenam, kanal musyrikun yaqulun liman aslama minhum sabiun aw tarikun dinu. Kaum musyrikin jahiliyah kalau melihat ada orang masuk Islam, mereka mencemooh, mereka membuli, mengolok dengan istilah sabiun. Asobata anta sabiun. Itu julukan mereka bagi yang masuk Islam. Gelar yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin yang masuk atau kaum mereka yang masuk al-Islam. Tariku dini wa dini abai alladzina yad'una al-awliya min dunillah liyasrifun nas anhu wa yadhummu. Ya, ini sekali lagi gelar yang diberikan kaum musyrikin jahiliyah bagi yang masuk Islam yang meninggalkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh, wa fi asrina man da'a ila tauhid wa amara bi du'a illa wahda wa hadzara min du'a'i ghairillah minal anbiya wal auliya wa ghairihim qala anhu ba'dun nas al munharifin wahabi. Dan di zaman sekarang ini orang-orang yang menyeru kepada tauhid yang murni, penyembahan hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang melarang orang menyembah kepada selain Allah. Kalau ada ustadz dai yang melarang dari kesyirikan, dari penyembahan kepada para nabi, para wali, dan sebagainya, dituduh oleh orang-orang yang menyimpang sebagai apa? Wahabi. Kayaknya apa? Gundurwo gitu. Yang mereka maksud adalah dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Padahal dakwah beliau dakwah tauhid. Ya. Alhamdulillah kita sudah berkali-kali mengajarkan kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Mulai Usulus Salasa, Kasyfus Syubuhat, sekarang masih jalan kitab tauhid. Demikian pula Fadlul Islam, demikian pula Al-Usulus Sittah, demikian pula Akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ada dalam kitab-kitab tersebut hanyalah qala Allah wa qala Rasul. Beliau nggak ngarang-ngarang ajaran baru. Cuma itulah, sekarang kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, nggak sesuai dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan mereka, dituduh lawannya apa? Wahabi. Kayak orang musyrikin tadi. Kalau ada yang masuk Islam dituduh apa? Sabiun. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia dan mereka tahu itu dikala Rasul belum diutus jadi nabi, digelari dengan As-Sadiqul Amin. Namun ketika Rasul sudah dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan, melarang adat istiadat mereka yang syirik, maka Rasul dituduh apa? Syairun majnun. Ini kelakuan orang musyrikin yang apa? Nggak punya hujah melawan hujahnya Rasul, menggelari dengan gelar-gelar yang jelek. Ya, ini juga yang terjadi sekarang. Setiap yang berdakwah kepada tauhid, bahkan yang membawakan khutbatul hajah yang Rasul katakan di awal khutbah beliau, ya, kulla bid'atin dhalalah. Ini sudah pengajiannya apa? Padahal ini dalam Sahih Muslim, Rasul yang apa? Mengajarkan pertama kali khutbatul hajah kulla bid'atin dhalalah. Apa Rasul Wahabi? Namun inilah sekali lagi yang harus kita apa? Tetap sabar, istiqomah, dakwah ala at-tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang terakhir, inna ibadatal awthan la tusamma dinan haqqan. Sesungguhnya penyembahan kepada berhala tidak dinamakan sebagai agama yang hak, li'annaha min waswasatis syayatin, karena itu adalah bisikan dari asyaiton. Tukhaliful fitrah wa din wal akal, menyelisih fitrah, agama dan akal sehat. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat di surga kelak. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan, 1 atau 2 pertanyaan, tafadhol.
Nah, silakan. Waalaikumsalam. Kewajiban mandi terhadap bagi orang yang kafir. Taib. Yang pertama kata ulama mandi janabat itu ada dua cara. Cara yang istilahnya instan, seperti kalau orang seperti tadi masuk ke sungai nyemplung ya sampai basah semua sudah apa? Gugur. Ya, sama dengan kalau mandi janabat, kalau misalnya orang itu nggak paham secara apa? Secara umum saja, orang-orang awam rata-rata kalau disuruh apa? Mandi janabat yang ya khusus misalnya ala Rasul mulai dari wudu dulu ya, membersihkan kemaluannya sebagainya, mereka mungkin tidak paham. Tapi secara umum mereka apa? Yang penting mandi basah semua, dibasahi semua. Itu sudah apa? Syarat ya minimal sudah. Paham ya? Berarti seperti itu. Wallahu taala. Yang lain? Nah, silakan, Pak. Yaitu tadi, kalau versinya orang-orang musyrikin, mereka mengatakan itu adalah kemurtadan. Ya, murtad dari agama, mereka itu gelar yang dibawakan oleh kaum musyrikin kepada orang yang masuk Islam. Paham? Kalau istilah umumnya yaitu tadi, keluar dari agama. Itu Pak ya. Nah, cukup atau? Hah? Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.